Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, mahasiswa semester 4, kelas E, program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendre Rapang. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai karya monumental umat Islam dalam ipteks. Dia Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Karya merupakan wujud karunia Tuhan yang diberi kepada manusia berilmu dan diluangkan dalam bidang seni ataupun ilmu pengetahuan. Monumental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata monumental tergolong sebagai sebuah adjektiva atau kata sifat yang bermakna menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung. Islam, ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa melalui para rasulnya sejak nabi pertama yaitu Adam alaihissalam hingga nabi terakhir baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipteks atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains merujuk pada kegiatan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi serta membuktikan sesuatu peristiwa di dalam kehidupan. Ini secara saintifik sesuai dengan perkembangan zaman. Karya monumental Islam dalam bidang ipteks. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan mengenai peran cendekiawan Muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, di mana karyanya atau hasil pemikirannya dapat bermanfaat hingga saat ini dikarenakan kerap menjadi rujukan oleh para ilmuwan dari masa ke masa untuk dapat mengembangkan serta mengaplikasikannya dalam menciptakan teknologi baru sesuai perubahan zaman. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, zaman kejayaan Islam dalam bidang ipteks. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan Islam dalam bidang ipteks. Dan yang ketiga, sebab kemunduran Islam dalam bidang ipteks. Keempat, kebangkitan Islam dalam bidang ipteks. Berikut beberapa periodisasi perkembangan Islam. Masa kemajuan 1. Masa kemajuan 1 berlangsung pada era klasik yakni antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini dikenal dua kerajaan besar yang memiliki pengaruh dalam perkembangan dan kemajuan Islam saat itu. Adapun dua kerajaan tersebut ialah Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah, yang kedua Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Aspek yang berkembang pada masa Daulah Umayyah yaitu politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, militer. Pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Dan aspek yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah yaitu ilmu, ekonomi, arsitektur, sosial, militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah sekitar tahun 750 Masehi sampai 1250 Masehi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Faktor internal kemajuan Islam. Yang pertama, konsistensi dan keistiqamahan umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, pedoman hidup Islam dalam rahmat seluruh alam. Keempat, pedoman hidup bahwa Islam adalah keseimbangan dalam menanggapi duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal kemajuan Islam. Yang pertama, asimilasi bangsa. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain
yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Kedua, gerakan terjemahan. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang ekonomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Etos keilmuan para ulama era periode klasik. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kedua, melaksanakan isi hadis untuk menuntut ilmu. Ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Perkembangan iptek era kejayaan Islam. Pada bagian ini saya akan menjabarkan ragam jenis bidang keilmuan beserta para ilmuwan muslim yang berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada era klasik. Cabang ilmu pengetahuan era kejayaan Islam. Filsafat Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Shaykh, kedokteran Ibnu Sina atau Avicenna, astronomi Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqqas, matematika Al-Khawarizmi, fisika Abdul Rahman Al-Khazini, kimia Jabir Ibnu Hayyan, sejarah dan geografi Ibnu Jubair, geometri Ali Hasan Ibnu Haytham, kesenian Farabi, bahasa dan sastra Ali bin Hazam, perpustakaan Al-Hakam. Fikih terdapat 4 pendiri mazhab. Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Hambali, yang ketiga Maliki, yang keempat Imam Hanafi. Tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Mengenal ilmuwan muslim. Avicii atau sang filsuf muslim. Ilmu filsafat atau filosofi merupakan salah satu bidang ilmu yang mengkaji cara berpikir secara mendalam tentang sesuatu. Avicenna atau Bapak Kedokteran Modern. Al-Khawarizmi, salah satu ilmuwan muslim yang menjadi idola bagi pendiri Facebook, yakni Mark Zuckerberg, serta pencipta ilmu pemrograman atau ilmu matematika sepanjang zaman. Masa kemunduran 1 pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa ini akan membahas era kemunduran dari 2 kerajaan besar, yakni Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abaniyah. Adapun aspek yang akan kita tinjau adalah sebagai berikut: faktor internal, faktor eksternal, dan dampak. Hancurnya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah mengalami masa keterpurukan pada masa Abu Bakar Hisyam bin Muhammad bin Abdul Malik bin Nasir Al-Marwani atau Hisyam III menjabat sebagai khalifah Kerajaan Umayyah di Andalusia, Spanyol pada tahun 1026 Masehi hingga 1031 Masehi. Kekecewaan rakyat atas penyalahgunaan otoritas menjadi sebab aksi pemberontakan terhadap pemerintahannya, sehingga setelah ia dan keluarganya pergi meninggalkan Cordoba, rakyat setuju untuk menyelenggarakan dinasti Umayyah di Cordoba. Akhir kisah Islam di Spanyol. Sepeninggal dinasti Umayyah, kerajaan Islam di Spanyol terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atau muluk atau waif. Hancurnya Bani Abbasiyah oleh pasukan Mongol. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan rerontokan. Asap masih mengempul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu menurut kelompok. Kepala wanita, anak-anak, orang tua dipisahkan satu dan yang lain. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam dikarenakan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat
pemandian dan rumah para bangsawan, toko dan rumah makan, semuanya dihancurkan. Ilustrasinya seperti pada gambar di samping. Faktor kehancuran Bani Abbasiyah. Terdapat dua faktor yang memengaruhi kehancuran dinasti Abbasiyah di Baghdad oleh tentara Mongol. Adapun faktor internal yang memengaruhi peristiwa ini adalah: yang pertama, kondisi sebagian kota Baghdad yang hancur disebabkan banjir dan kebakaran di area pemukimannya. Yang kedua, intrik politik. Yang ketiga, perang saudara atau Al-Ma'mun dan Al-Amin. Yang keempat, konflik Sunni Syiah. Yang kelima, serta diangkatnya Al-Mustasim sebagai khalifah setelah Al-Ma'mun menyerahkan pada Al-Mustasim pada tahun 1242 Masehi. Sifat buruk Al-Mustasim. Al-Mustasim merupakan khalifah Kesultanan Abbasiyah di Baghdad yang menjabat pada tahun 1242 sampai 1258 Masehi setelah Khalifah Al-Mukmin. Khalifah Al-Mustasim dijelaskan memiliki beberapa sikap buruk yang mendorong jatuhnya kekuasaan Abbasiyah di tangan Hulagu Khan. Adapun sikap buruk yang dimaksud meliputi inkompeten, arogan, tidak dapat mengukur diri, gemar menumpuk harta. Hulagu Khan. Hulagu Khan merupakan pemimpin pasukan Ilkhanate Mongol yang memimpin penyerangan terhadap Bani Abbasiyah dan Baghdad. Adapun beberapa faktor mengapa Hulagu Khan menyerang dan ingin menyalahkan Bani Abbasiyah dan Baghdad ialah: yang pertama, perintah sang kakak untuk memperluas wilayah kekuasaan dinasti Mongol. 2. Penolakan Al-Mustasim atau atas tawaran Hulagu Khan untuk menyerahkan diri dan bergabung menjadi bagian dari dinasti Mongol. 3. Ibu, istri, dan sahabat dekatnya Kitbuka merupakan penganut Kristen fanatik yang sangat membenci Islam. Keempat, para penasehat Hulagu yang berasal dari Persia berharap dendam atas kekalahan Persia di tangan Khalifah Umar bin Khattab terbalaskan di tangan Hulagu Khan. Timelin kehancuran Bani Abbasiyah di tangan pasukan Mongol. Pertama, kondisi kerajaan Abbasiyah yang tidak kondusif. 2. Al-Mustasim naik tahta pada tahun 1242 Masehi. 3. Hulagu Khan menerima perintah kakaknya Mongol Khan lakukan perluasan 1 pada tahun 1251 Masehi. 4. Hulagu memulai ekspedisi bersama 130.000 pasukan pada tahun 1253 Masehi. Kelima, mengincar Baghdad setelah berhasil menguasai Afghanistan dan Iran. 6. Memberi penawaran pada Al-Mustasim untuk berdagang. 7. Penawaran ditolak oleh Al-Mustasim. 8. Serangkaian pertama Hulagu dan 30.000 pasukannya pada tanggal 11 Januari 1258 Masehi. 9. Dewadar, komandan militer Abbasiyah, mengalahkan 30.000 pasukan Mongol. 10. Serangan kedua Hulagu Khan dengan 150.000 pasukan tambah sekutu. 11. Al-Mustasim mengirim 4 utusan untuk bernegosiasi dengan Hulagu Khan agar menghentikan perang. 13. Tawaran ditolak oleh Hulagu Khan. Berikutnya, pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi menyerahkan kota Baghdad dan Hulagu Khan dari pasukannya. Al-Mustasim dengan 80.000 pasukan harus mengikuti nafsu Hulagu untuk berperang. Tanggal 5 Februari 1258 Masehi, pasukan Mongol berhasil menghancurkan kota. Al-Mustasim kembali mengirimkan utusan untuk meminta pendamaian pada Hulagu. Penawaran ditolak dan utusan dibunuh. Bani Abbasiyah seutuhnya kalah pada tanggal 10 Februari 1258. Apa penyebab kemunduran Islam dalam bidang iptek? Yang pertama, kepemimpinan. 2. Perekonomian. 3. Politik dan keamanan negara. 4. Semangat persatuan.
Bagaimana kondisi perkembangan Islam dalam bidang iptek saat ini? 3 ilmuwan muslim modern, versi 500 muslim paling berpengaruh. Yang pertama, Tri Mumpuni Wiyatno. 2. Ali Akbar Salehi. 3. Rana Dajani. Itu semua takdir Allah, ungkap Khalifah Al-Mustahim dan Halagukan. Apabila memang perkataan Al-Mustaqim kepada Hulagukan tersebut benar, mungkin saat itu Allah memang ingin mengakhiri nikmat bagi Bani Abbasiyah yang tidak lagi sesuai dalam menjalankan nilai-nilai Islam pada sistem pemerintahannya yang berujung menyengsarakan beberapa pihak di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab, dan Allah lebih mengetahui apa yang sebenar-benarnya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.